Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Keuangan untuk merekonstruksi efisiensi anggaran. Kementerian Keuangan diberikan tenggat waktu untuk menyusun kembali target dan porsi penghematan masing-masing kementerian dan lembaga. Evaluasi penggunaan dana mulai dilakukan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Untuk membahas seperti apa rekonstruksi efisiensi anggaran APBN dan apakah efisiensi anggaran akan berpengaruh signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi 8%, bersama kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Jakarta Ahmad Nur Hidayat dan peneliti Selios Bara M. Setiadi. Selamat sore Mas Bara, selamat sore Mas Ahmad. Selamat sore Mbak Tasya. Iya. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime. Sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama simak paket informasi berikut ini. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya. Menurutnya, salah satu efisiensi yang perlu dilakukan adalah perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Gak usah ke luar negeri, 5 tahun gak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu ke luar negeri yang tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskannya. Padahal keputusan penghematan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat luas, diantaranya untuk memberikan makan anak-anak serta memperbaiki sekolah. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan. Memperbaiki semua sekolah Indonesia. Ya, pemirsa, kita akan segera mulai diskusi pada sore hari ini. Saya ke Mas Ahmad terlebih dahulu. Mas Ahmad, yang terbaru, perkembangan terbaru adalah Komisi 2 DPR sudah menyetujui efisiensi anggaran 8 mitra kerja. Kami belum tahu jumlah pasti yang kemudian bisa dihemat, tetapi masyarakat kan sangat terpapar informasi bagaimana pemerintah saat ini melakukan penghematan ya. Tetapi apa yang kemudian bisa didapat oleh masyarakat sebagai hasil dari penghematan itu menurut Mas Ahmad? Masyarakat tuh sebetulnya was-was ya, jangan-jangan efisiensi ini akan mengurangi layanan pemerintah kepada mereka, kepada publik. Dan ini yang harusnya dihindari, bahwa efisiensi ini dimaksudkan hanya untuk membuang ya tanda kutip ya obesitas ketika kita melihat birokrasi begitu ya. Dan ini harus semakin lebih lincah lagi dan anggarannya itu akan disalurkan untuk program-program yang lebih berkualitas. Itu harapan kita semua ya, tetapi dengan melihat sosial media yang gaduh ya, kita lihat banyak ASN yang lampunya gelap ketika udah jam 16.00, AC-nya sudah mati ya, kemudian orang-orang yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam layanan publik itu juga mengeluh ya. Belum lagi kita juga menyaksikan adanya teman-teman honorer ya di lembaga pemerintah, katakanlah TVRI, RRI yang di layoff, yang mereka membuat gaduh gitu karena mereka kehilangan pekerjaan, keluarganya mau dikasih nafkah apa, biaya sekolah anak-anaknya bagaimana. Itu semua membuat
publik khawatir, Mbak Tasya ya. Iya. Dan saya kira harusnya pemerintah itu memberikan satu klarifikasi yang jelas bahwa efisiensi ini adalah yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan layanan publik. Tapi kenyataannya tadi Mbak Tasya bilang Komisi 2 sudah menyetujui meskipun belum detail seperti apa. Dan ini menurut saya agak serampangan cara pemangkasannya itu. Pesannya adalah belanja pegawai tidak boleh dipangkas. Iya, tidak dipangkas belanja pegawai, tetapi belanja barang dan modal yang dipangkas. Ternyata dalam belanja barang itu ada honor tenaga honorer gitu ya, ada gaji tenaga honorer. Dan itu dinolkan, berarti di layoff-nya teman-teman yang jaga portal-portal perlintasan kereta api itu dihilangkan begitu. Teman-teman yang menjaga irigasi di desa-desa yang sifatnya adalah pegawai honorer itu dihilangkan, mereka nggak ada. Padahal itu semua yang paling terdepan dalam layanan publik. Jadi seharusnya anggaran seperti itu malah yang jangan dipotong. Anggaran yang dipotong saya setuju, anggaran luar negeri, perjalanan luar negeri, rapat-rapat di hotel-hotel mewah, perjalanan dinas di Bali dan sebagainya, itu semua yang harus dipotong. Tapi yang kayak gini jangan dipotong. Tapi kalau kita nggak punya informasi yang akurat, ini ketika asal babat aja belanja barang dibabat, belanja modal dibabat, padahal ketika detailnya itu ada komponen yang langsung bersentuhan dengan layanan publik, dan saya kira itu masyarakat yang akan dirugikan dengan efisiensi ini. Baik, Mas Bara, setuju tidak bahwa ada komunikasi yang masih kurang jelas dari pihak pemerintah akan dikemanakan atau seperti apa komponen-komponen yang akan dihemat dan kemudian di mana itu kemudian akan dipindahkan atau dialihkan? Betul sekali Mbak, untuk sekarang ini masih ada simpang siur. Nggak cuma hanya jumlah dari anggaran yang dipangkas, tapi juga apa saja yang dipangkas. Dan salah satu wacananya adalah pemangkasan anggaran ini digunakan untuk pembiayaan dari makan siang gratis. Nah, tetapi kalau dari penelitian Selyo sendiri ini melihat bahwa seharusnya ini kita lebih berhati-hati setelah ada pemangkasan ini, apakah perlu ada realokasi yang lebih tepat sasaran gitu. Nah, karena menurut kami di sini juga menjadi potensi untuk memperluas dari social security juga ya, jadi jaringan sosial gitu. Banyak sekali yang bisa ditambahi. Nggak cuma hanya di makan siang gratis, tapi lagi-lagi kita juga harus melihat apa saja sih sebenarnya yang dipotong dan apakah pemangkasan ini benar-benar bukan hanya tepat sasaran tetapi juga pada waktu yang tepat juga gitu. Oke, baik. Karena kalau hingga saat ini kemudian memang wacana yang diterima publik adalah penghematan ini keseluruhannya untuk makan bergizi gratis. Begitu kira-kira yang dipahami publik ya, Mas Bara? Betul sekali. Itu menjadi salah satu pandangan juga. Nah, tapi dalam kenyataannya itu ada yang mengatakan juga bahwa yang digunakan untuk makan bergizi gratis ini hanya sebagian gitu. Sempat aja yang mengatakan bahwa hanya 100 triliun yang digunakan untuk wacana makan bergizi gratis ini. Nah, dan ini juga menjadi pertanyaan ya, apakah ini program ini untuk memang kebutuhan masyarakat atau hanya menjadi ambisi pemerintahan juga gitu. Iya. Oke, baik. Saya mau mengutip ada pernyataan dari Menteri Keuangan yang kemudian mungkin bisa menjadi gambaran seperti apa yang terjadi di pemerintahan. Sri Mulyani mengatakan bahwa beban untuk menyiapkan MBG itu seperti menggelar hajatan tetapi setiap hari. Mungkin ada komentar, Mas Ahmad? Ya, MBG ini hajatan, kalau hajatan itu kan sifatnya adalah memberikan ikan daripada kail ya. Jadi yang tamu hajatan itu kan ya kenyang saat ada hajatan, kalau nggak ada hajatan lapar lagi. Apakah setiap orang harus datang ke hajatan setiap hari, itu kan jadi pertanyaannya. Ya. Saya kira menurut saya membelanjakan besar-besaran kepada MBG dari efisiensi itu adalah salah satu langkah yang salah. Kenapa? Karena kita membutuhkan belanja yang berkualitas. Kita ngambilnya itu berdarah-darah loh. Ya, kalau lihat dari berbagai informasi yang ada di sosial media, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terutama teman-teman di honorer. Tapi kemudian dikasih hanya untuk memberikan makan, dan makan itu sifatnya adalah saat itu saja dinikmati, setelah itu selesai. Bukankah harusnya kita berinvestasi, seperti misalkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru buat mereka yang membutuhkan? Saya kira belanja seperti itulah yang lebih diperlukan ya dibandingkan dengan makan bergizi gratis ya. Kita butuh 3 hal. Menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meringankan relaksasi pembiayaan kepada UMKM dan pelaku usaha.
Karena itu akan mengenerate multiplier efek ekonomi. Yang ketiga adalah mempertahankan, berinvestasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Mempertahankan daya beli masyarakat itu dengan apa? Dengan menjaga subsidi yang ada saat ini tidak dikurangin. Kalau kita lihat narasi dari Kemenq, narasi dari berbagai tokoh, itu kan ada rencana yang mengurangi, dan juga menaikkan BPJS, menaikkan BPJS Kesehatan, menaikkan tapera dan sebagainya. Itu semua memukul daya beli masyarakat. Nah, harusnya dana yang ada tadi, yang hasil efisiensi tadi, direalokasikan atau difokusin untuk menjaga agar subsidi ini tidak berkurang, kalau bisa ditambah. Untuk apa? Untuk mengcover kelas menengah yang turun kelas sekarang menjadi kelas di bawahnya begitu. Dan ini harus kita dorong supaya refocusing anggaran ini ke arah yang lebih berkualitas begitu. Baik, kalau tadi mungkin bisa saya rinci sedikit dari Komisi 2 DPR menyetujui efisiensi itu dari Kementerian Pan-RB, Kementerian ATR BPN, KPU, Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan juga Ombudsman. Nah, Mas Ahmad sendiri tadi kan mengatakan bahwa memang ada obesitas anggaran. Kira-kira kalau kita mau melihatnya dari sisi yang sangat positif sekali, Mas Ahmad, memangnya penggunaan atau pengaturan anggaran kita selama ini kurang efektif ya? Masih ada yang kemudian masih bisa dipotong? Ya, saya kira kita harus bicara juga dari hulunya ya. Dari hulunya itu Kemenq membagi belanja negara yang di KL itu atas 3 bagian. Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Ketiga jenis belanja ini, Mbak, tidak dijelaskan mana kaitannya dengan layanan publik. Iya. Ya, nah karena ini pengkategoriannya sudah salah menurut saya dan tidak berorientasi sama publik. Ini kan 3 kategori ini orientasinya seperti sama pegawai. Padahal APBN itu yang biaya adalah publik. Sehingga ini harus direformasi. Jadi sebelum bicara efisiensi harusnya ada reformasi dulu nomenklatur anggaran di Kemenq. Yang kami usulkan adalah itu dibagi berapa kuartil. Kuartil 1 adalah biaya yang langsung dan relevan kepada kepentingan publik. Di situ di dalamnya bisa aja ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal. Tetapi itu dikategorikan sebagai satu klaster, katakanlah kuartil 1. Nah, nanti sampai kuartil 4 yaitu ke belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan juga tidak relevan dan juga bukan pendukung utama. Nah, inilah yang kemudian kita bisa potong dan itu bisa automatically kalau di sistemnya ada, komputernya ada. Oh, kita ini udah pakai mobil listrik, sudah pakai digital, sudah pakai AI, masa pemerintah masih nggak bisa mengkategorikan seperti itu. Nah, dengan kategori seperti itu tadi Q4 dan Q5 ini bisa langsung dibabat. Karena ini kan di dalamnya berarti ada anggaran perjalanan luar negeri para eselon 1, eselon 2, eselon 3, rapat konseling di Bali, di Lombok, di Raja Ampat, ini semua bisa dibabat sehingga publik tidak dirugikan. Nah, sayangnya kita masih membagi kategori 3 tadi dan 3 tadi ini tidak membantu publik dan ketika ini asal babat saja maka yang terjadi adalah protes di mana-mana, Mbak. Jadi yang dirugikan adalah publik. Menurut saya janjinya Pak Prabowo kan apa? Uang ini untuk rakyat, efisiensi itu. Tetapi kalau peserampangan begini rakyat malah yang menderita. Oke. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.